Kamu Allah sedang jemaah maghrib rahimahullah, saudara-saudara seiman saat kita, anak-anak kami yang berhadir yang kami sayangi, semua kita insya Allah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ibu dan bapak rahimahullah, kajian kita masih dalam bab keutamaan zakat dan sedekah pada hadis nomor urut yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqun nar, kata Nabi, jauhilah olehmu api neraka, walau bisyikki tamratin, walaupun dengan cara, kata Nabi, memberikan sebiji kurma. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, sepakat para ulama hadis dan perawi hadis akan kesahihannya. Hadis ini mempertegas ibu dan bapak rahimahumullah, cara paling efektif menjauhkan diri dari api neraka itu adalah sedekah. Mengapa demikian ibu dan bapak? Tanpa mengecilkan amal ibadah lain. Kalaulah kita tadi sholat ibu dan bapak rahimahumullah karena berjamaah, maka tentu lebih 5 menit. Tapi paling lamanya 7 menit. Adakah ibadah yang lebih lama dibandingkan sholat? Ada. Namanya adalah puasa. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Adakah amal ibadah yang lebih lama dibandingkan puasa? Ada. Umroh 12 hari, 13 hari, 15 hari. Adakah ibadah yang lebih lama dibandingkan umroh? Ada. Haji 42 hari. Adakah amal ibadah yang lebih lama dibandingkan haji? Ada. Apa dia? Pernikahan. Jadi pernikahan itu amal ibadah yang lebih lama dibandingkan haji, semenjak ijab dan qabul sampai kemudian terpisah, baik terpisahnya karena kehendak pribadi maupun terpisahnya karena memang Allah pisahkan. Adakah amal ibadah yang lebih lama dibandingkan menikah? Ada. Apa nama amal ibadah terlama ibu dan bapak yang mampu mengalahkan sedekah, yang mampu mengalahkan menikah? Nama amal ibadah itu adalah sedekah jariyah. Yang punya tanah Masjid Arafah ini tanah kulit, tanah wakaf. Coba bayangkan, saya ingat betul, mohon maaf, di sini masih berair jalan. Betul, begitu. Masjid masih kecil. Saya salah satu penceramah tetap. Sampai hari ini jalan mulus sampai ke dalam. Masjid ini tambah lama bertambah megah. Dulu jamaah tak seramai hari ini. Tapi hari ini jamaah semakin lama semakin ramai. Maaf ini ibu dan bapak. Mungkin yang punya tanah tak pernah membayangkan kalau jamaah seramai itu. Tapi pernahkah ibu dan bapak rahimahullah terbayang bahwasanya mungkin saja yang punya tanah ini atau yang berwakaf membeli tanah untuk masjid itu, sebahagian mereka telah tiada, rupanya setiap saat mengalir pahalanya kepada mereka. Maghrib mengalir, isya mengalir, zuhur mengalir, asar mengalir, subuh mengalir, pengajian mengalir, perkumpulan mengalir, rapat mengalir, bahkan orang beristirahat saja di masjid ini pun mengalir pahalanya. Maka ibu dan bapak, tak ada amal ibadah yang paling lama selama sholat fajar. Maka sahabat itu ibu dan bapak, mereka bisa berbeda-beda amalan spesial, tapi mereka sepakat dalam satu amalan yang sama. Apa nama amalan yang sama itu? Nama amalan yang sama kalau sahabat itu adalah sholat.
Maka tak ada sahabat itu yang tidak bersedekah. Kesempatan hari ini pada Bapak yang terbuka di depan kelopak mata kita adalah menyelamatkan nyawa anak-anak Palestina. Banyak orang tak terpikir. Banyak orang menganggap, Ibu dan Bapak, urusan masalah Gaza ini hanyalah urusan Palestina. Banyak orang tak terpikir, Ibu dan Bapak rahimahumullah, akan 3 hal. Pertama, saya sampaikan kepada jamaah di mana-mana ketika kita mulai melakukan penggalangan dana besok Ahad, insya Allah kita kerjasama MUI, IKMI, MDI dan Pemko menggalang dana lagi di Car Free Day. Ibu dan Bapak rahimahumullah, untuk saya alhamdulillah ini sudah penggalangan dana yang kesekian kali. Jadi kita sudah kirim melalui IKMI ini, alhamdulillah perasaan saya sudah di angka 100 juta lebih. Ibu dan Bapak rahimahumullah, pada zahirnya yang kita tolong itu anak-anak Palestina, yang kita tolong itu masyarakat Gaza. Tapi pada hakikatnya, Ibu dan Bapak, yang kita tolong itu bukan masyarakat Gaza. Kita sedang menolong diri kita sendiri. Kita ini sedang mempersiapkan apa jawaban yang akan kita berikan kepada Allah kalau Allah bertanya kepada kita. Jadi kalau nanti Allah bertanya kepada Ibu dan Bapak, "Hai fulan, ada hamba-Mu bernama Sian dengan keluarganya, dengan anak istrinya dibantai orang. Dia bersyahadat sama dengan dirimu, sholat sama dengan dirimu, puasa sama dengan dirimu. Dia berhaji di tempat yang sama dengan dirimu. Dia menjadikan panutannya Rasul yang sama dengan dirimu. Kitab sucinya adalah kitab suci yang sama dengan dirimu. Dibantai dan engkau tahu setiap saat apa yang sudah engkau lakukan." Nah, jawaban yang sedang kita cari sekarang. Karena orang Gaza itu Pak disuruh mereka pindah, tak mau pindah. Jadi ketika ditawarkan mereka, "Pindahlah kalian, tinggalkan Gaza itu. Lalu kami bangunkan kalian kampung 4 kali lipat lebih luas dibandingkan Gaza di Golan." Lalu Ibu dan Bapak rahimahumullah, kami kota Uni Emirat Arab, negara-negara kaya itu akan membangun rumah sakitnya, pasarnya, membangun sekolahnya. Kalian tinggal hidup tenang saja. Apa kata orang-orang Gaza itu? Jangan kalian berpikir kami bertahan ini mempertahankan rumah kami, tidak. Kami bertahan ini mempertahankan tanah kami, tidak. Kami ini bertahan di Gaza ini bukan dalam rangka mempertahankan tanah dan rumah kami, tapi jauh daripada itu. Apa yang kami pertahankan? Kami sedang mempertahankan wajah sekitar hampir 2 miliar kaum muslimin di hadapan Allah. Kalau sempat Masjidil Aqsa ini lepas, maka hampir 2 miliar kaum muslimin ini nak ngomong apa di hadapan Allah? Jadi biar kami yang dibantai, biar kami yang dibunuh, kalian silakan tidur, kalian silakan bekerja, tapi marwah seluruh kaum muslimin ini akan kami pertahankan. Maka Masjidil Aqsa tidak boleh lepas. Maka Ibu dan Bapak rahimahumullah, ada seorang ulama namanya Mas'ulah Al-Qassam. Syekh Al-Qassam ini adalah dosen tauhid, dosen akidah di Arab Saudi. Menengok pembunuhan yang tak berhenti-henti ini, ditinggalkannya kampus, ikutnya bergabung dengan pasukan Hamas. Dia agak lebih mudah bergabung karena syarat minimal sekarang diturunkan menjadi pasukan Hamas. Dulu ketika jumlah mereka masih 7.000, itu syarat minimal, itu syarat SOP-nya. Ibu Bapak rahimahumullah, untuk menjadi anggota Hamas itu wajib hafal 30 juz Al-Quran. Jadi kalau kita ini sekarang berada di Gaza, tidak boleh di pasukan Hamas. Tapi belakangan ini karena memang mereka butuh tambahan anggota,
itu diturunkan sedikit standarnya. Syarat minimal untuk menjadi anggota Hamas itu 3. Pertama, wajib hafal 17 juz Al-Quran. Belum juga masuk awal. Yang kedua, tidak boleh tinggal sholat berjamaah. Yang ketiga, paling tidak tahajudnya 8 rakaat setiap malam. Itu syarat minimal. Jadi yang diserang oleh Al-Razi Hashim, oleh Al-Barraj itu orang-orang yang hafal Quran. Sesampai di sana ibu dan bapak rahimahumullah, baru mulai bergabung Syekh Al-Qassami. Tiba-tiba dihantam oleh rudal. Lagi dia masuk ke dalam. Tapi anehnya anak-anak Palestina tak bergerak. Siku menangis. Apa katanya? Ya Rabb, engkau buat dari apa hati anak-anak Gaza? Coba pernah tak Bapak mendengar satu saja kalimat sumpah serapah masyarakat Gaza itu kepada orang Israel? Pernah dengar satu kalimat? Satu saja. 1.100.000 orang di Gaza dibunuh hari ini sudah diangkat hampir 12.000 orang. Belum pernah kita mendengar masyarakat Gaza itu mencaci maki, menghujat, mengecam Israel. Jadi dia berperang saja. Dibacanya Quran oleh Syekh Al-Qassami menangis dari sini. Apa akhir kalimatnya? Ya Rabb, aku ini seorang pengajar ilmu tauhid. Aku ini dosennya ilmu tauhid 20 tahun. Rupanya ilmu tauhid yang kuajarkan 20 tahun itu kalah oleh ilmu tauhidnya anak-anak Gaza Palestina. Dahsyatnya udah bapak ada seorang ibu-ibu. Ibu-ibu ini punya seorang suami 4 orang anak. Suaminya yang pertama kali dibantai oleh pasukan Israel, menyusul anak laki-lakinya 18 tahun, kemudian 16 tahun, kemudian 14 tahun, kemudian 12 tahun. Ketika suaminya wafat, terbunuh, menyusul anak laki-lakinya yang menindaklanjuti, anak keduanya, anak ketiganya, semuanya wafat ditembak. Satu tetes air mata pun tak keluar. Lalu ketika anak bungsunya umurnya 12 tahun, lewat pasukan Israel itu, naiknya ke tank baja itu, dibukanya menutup tank baja itu, tembak oleh pasukan Israel. Meledak kepalanya, dipulangkan kepada ibunya sudah dalam keadaan menjadi mayat. Menangis. Ketika menengok ibu ini menangis, maka ibu-ibu yang lain itu menghibur dia untuk sabar menghadapi cobaan. Bahkan disampaikan kepada dia, Asyraful maut maupun syuhada, mulianya mati adalah mati syahid. Jadi apa kata ibu? Apakah kalian mengira aku menangis ini karena anakku mati syahid, karena suamiku mati syahid? Kata yang lain, iya. Apa kata dia? Demi Allah, kata dia, aku menangis bukan karena suamiku mati, bukan karena anakku syahid. Tidak, aku menangis karena setelah ini tidak ada lagi keluargaku yang bisa syahid. Itu di mana belajar ilmu tauhid? Nah, kita kadang-kadang mengeluarkan uang 200.000 untuk Palestina itu menggigil. Bahkan ada kaum muslimin, ibu dan bapak rahimahumullah, masih bertanya dia, kalau kita boykot segala perlengkapan hidup yang berkaitan dengan produk-produk Israel ini, bagaimana kehidupan mereka? Pernahkah kita bertanya? Lalu bagaimana cara menghentikan perang di Gaza itu? Kami hari ini Pak mendapatkan dampak Gontor. Ini salah satu yang mesti kita contoh. Gontor saya sudah mengumumkan maklumat. Kalau maklumat
maklumat gontor itu tak boleh satu orang pun yang berani untuk menghalangi. Maklumat gontor adalah kepada seluruh wali santri tidak boleh mengirim produk kepada anaknya yang berkaitan dengan produk yang mendukung perjuangan Israel. Kalau kedapatan disita, tidak boleh diberikan kepada anaknya, dibuang. Itu berlaku untuk semua santri gontor dimanapun berada. Coba berani mereka bersikap. Awak jangankan di pondok, jangankan di sekolah awak, dalam rumah awak pun tak berani awak bersikap. Dalam rumah awak. Ibu dan bapak rahimahumullah, ketika seorang sahabat mendengarkan Nabi mengatakan bahwasanya di akhir zaman itu terjadi perang dahsyat antara Muslim dan Yahudi yang dimenangkan oleh kaum Muslimin, lalu penutupnya adalah perang antara Imam Mahdi dengan Nabi Isa alaihissalam melawan pasukan Dajjal. Laknatullah alaihi. Ibu dan bapak rahimahumullah, maka seorang sahabat bertanya, saat kami tak bisa hadir sampai ke sana ya Rasul, apa yang harus kami lakukan? Kata Nabi, kirimkan minyak kalian. Jadi kita ini semuanya Pak akan ditanya, minyak kita sudah sampai nak ke Gaza? Jadi jangan sampai nanti Allah campakkan sholat kita ini ke muka kita. Jadi ibu bapak saya ingatkan, pastikan bapak ibu sudah berkirim minyak ke sana. Jangan sampai tidak. Karena rupanya selemah-lemahnya perjuangan, kata Nabi, kirimkan minyak-minyak kalian. Ibu dan bapak rahimahumullah, kita selalu, saya hampir tiap hari ngomong ini. Walaupun kita tidak tahu seberapa banyak orang yang mau mengikuti, wallahu a'lam. Tapi yang jelas kita menyampaikan ini pun dalam bentuk agar kita punya jawaban di hadapan. Yang kedua, mengapa kita tolong mereka Pak Ustaz? Karena kita ingin punya jawaban di hadapan Rasulullah. Nabi yang mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian, kata Nabi, bila kalian tidak mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Lalu ada mereka dibantai, di mana posisi kita? Jadi paling tidak kita ini memang tak akan bisa menghentikan Israel itu dengan kekuatan langsung kita pribadi. Tapi sejarah mencatat Israel itu hanya kalah oleh tidak punya duit. Yang bisa mengalahkan Israel itu tak punya duit. Dan mereka sudah mulai goyang karena sebahagian kaum muslimin sudah mulai peduli. Apa bukti goyang mereka hari ini? Bapak, mereka sudah mulai minta sumbangan kepada masyarakat. Mereka sudah mulai minta uang kepada rakyat. Itu hanya sebahagian kecil masyarakat yang peduli. Kalau seluruh kaum muslimin istiqomah, oh itu dahsyat itu Bapak rahimahullah. Tapi ada kawan saya yang sudah Bapak rahimahullah, cobanya nengok di Jalan Arifin Ahmad. Katanya memang sekarang yang berkaitan dengan produk-produknya yang berkaitan dengan Israel itu sudah mulai sunyi dibandingkan yang punya kaum muslimin. Apakah ini hanya sesaat? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas inilah masanya sampai Majelis Ulama Indonesia mengatakan haram menggunakan produk ini. Bahkan tadi malam jam 1 malam lebih kurang saya tengok itu di Metro TV, Majelis Ulama Indonesia mau melakukan kajian untuk mencabut kehalalan produk yang sudah terlanjur diberikan dan produk ini berkaitan dengan sumbangan-sumbangan mereka ke Israel. Ibu dan bapak rahimahumullah,
Jadi kita membantu ini, zahirnya kita membantu mereka, kita sedang mempersiapkan jawaban di hadapan Rasulullah SAW. Yang ketiga, mengapa kita bantu mereka? Karena ini kesempatan Pak Haji, Pak Ketua, Pak Dokter. Ini kesempatan uang ibu dan bapak akan bersaksi untuk mereka-mereka yang syahid. Jadi kalau kita ini mati syahid, bukan tidak ada kemungkinan Pak, agak tipis sedikit kemungkinan. Tapi mereka peluang mati syahidnya besar. Kalau sempat mereka di saat mati syahid itu, rupanya nasi yang dia makan itu Pak, kiriman dari jamaah Masjid Al-Fatihah. Paling tidak Bapak Ibu sudah ikut menyumbang ada makan dalam perut orang yang mati syahid. Kalau ada mereka yang mati tidak terluka, paling tidak Ibu dan Bapak rahimahumullah akan bersaksi benang-benang di kepala mereka yang dijahit, akan bersaksi benang-benang itu nanti di hadapan Allah Subhanahu. Makanya paling tidak kirimkan minyak. Minyak ini kan bahasa simbol. Yang namanya apapun dilakukan mesti ada minyak. Jadi tidak mesti hanya minyak, gula boleh, garam boleh, apapun boleh. Intinya jangan sampai kita tidak. Ingat, kita ini takkan berapa lama lagi pun mati. Disitulah kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak cukup hanya mengutuk-ngutuk pasukan Israel. Tak hanya cukup kata-kata biadab. Tak hanya cukup kalau saya tengok di share-share video itu, kejam PKI lebih kejam ini. Tak cukup hanya itu. Paling tidak Ibu dan Bapak rahimahumullah, tak sanggup banyak lakukan sedikit semampu diri masing-masing. Karena memang hutan di rimba tak sama tinggi, tak sama besar. Itu yang pertama Ibu dan Bapak rahimahumullah. Hadis selanjutnya. Istanzilur rizqa bis shadaqah, katanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Turunkanlah rezekimu, datangkanlah rezekimu, kata Nabi, dengan cara bersedekah. Jadi sedekah ini pasti menumbuhkan rezeki. Makanya kalau kita hubungkan dengan hadis setelahnya, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Hasinu amwalakum biz zakati, wadawu mardakum bis sedekah, wa a'iddu lil bala'i ad-du'a. Bentengilah hartamu, kata Nabi, dengan cara berzakat. Obatilah penyakitmu, kata Nabi, dengan cara bersedekah. Wa a'iddu lil bala'i ad-du'a. Dan hadapilah segala malapetaka hidup dengan cara berdoa. Jadi orang yang suka bersedekah, suka berzakat, suka berinfak, suka berwakaf, suka memberi, itu pasti rezekinya lancar. Kalau diumpamakan sumur, Ibu dan Bapak, bila sumur kita itu airnya tak jernih, tak bening, tak bersih, tak enak aromanya, keruh dia, maka solusinya jangan ditambah air baru. Solusinya adalah dibuang air yang ada. Dibuang air yang ada, dibuang pasir yang ada, dibuang lumpur yang ada, dibuang tanah yang ada, dibuang kerikil dan pasir yang ada, maka dia akan berganti dengan air-air baru. Mata air yang awalnya sedikit menjadi banyak. Mata air yang awalnya tersumbat menjadi terbuka. Makanya zakat itu, Ibu dan Bapak, menurut para ulama artinya 7. Pertama, zakat itu artinya bertambah. Yang kedua, zakat itu artinya bertumbuh. Yang ketiga, artinya berkembang. Yang keempat, artinya adalah bersih. Yang kelima, artinya adalah suci.
Yang keenam artinya adalah baik. Yang ketujuh artinya adalah barokah. Jadi orang yang suka berzakat itu pertama bertambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kita bersyukur Allah tambah itu nikmat, kalau dikufuri maka kata Allah azabku sangat. Apa bedanya bertambah dengan bertumbuh? Kalau bertambah nominalnya naik dari 3 ke 4 ke 4 ke 5, itu namanya bertambah. Jadi tak pernah orang berzakat miskin. Kalau bertumbuh, tempat masuknya bertambah. Dulu sebelum hobi berzakat, uang dia hanya dapat dari PNS saja. Semenjak hobi berzakat, sudah Allah tambahkan ilmu dia sedikit. Tabungan-tabungan yang selama ini menjadi uang mati, hanya menjadi simpanan emas, hanya menjadi uang tabungan. Kan boleh dikatakan simpanan mati, tak bertambah dia. Kadang sebanyak itu adanya, sebanyak itu juga kembali daya jualnya. Kalau emas naik, dia bertambah. Kalau emas tak naik, macam itulah jadi. Tapi Allah berikan dia ide. Memang tabungannya tak ada, tapi seluruh yang dapat itu jadi buku, seluruh dapat jadi kedai, seluruh dapat jadi rumah kontrak, seluruh dapat jadi kios, seluruh dapat jadi rumah sewahan. Maka sudah mulai muncul dua rezeki. PNS ada rezeki, sewa ruko masuk rezeki. Itu bertanda yang udah bapak rahimahullah harta sudah mulai bertumbuh. Tidak hanya satu jalan, tapi sudah mulai muncul 2 jalan, 3 jalan, 4 jalan. Lalu apa bedanya antara bertambah, bertumbuh dengan berkembang? Kalau berkembang itu tidak hanya satu jenis, tapi banyak jenis. Tidak hanya di dia, tapi juga di keluarganya. Dulu dia berusaha di bahagian jual beli bahan bangunan. Alhamdulillah sekarang sudah main proyek ya. Alhamdulillah sekarang dia sudah mulai pula bisa membuat perumahan. Alhamdulillah dia sudah mulai pula bekerjasama dengan rumah sakit dalam pengadaan bahan makanan pokok untuk para pasien. Ada saja ide. Apa yang dia buat jadi, apa yang dibuat jadi. Nah, itu pertanda hartanya berubah. Tidak hanya dia yang dapat, anaknya pun dapat pekerjaan. Anak yang sudah lama nak menikah tak dapat jodoh, alhamdulillah semenjak dia hobi berzakat, itu anaknya berjodoh. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf ini, kalau ada anak itu lambat berjodohnya, naikkan jumlah persentase zakat. Karena setiap harta yang dikeluarkan itu dia melawan masalah hidup. Yang keempat, bersih. Yang kelima, suci. Apa bedanya bersih dengan suci? Kalau bersih, yang dibersihkannya adalah ibu dan bapak rahimahullah yang memberi. Kalau suci, apa yang suci? Yang suci itu apa yang diberi atau apa yang ditinggalkan. Jadi kalau disebut bersih dan suci, berarti bersih orang yang memberi, menjadi suci harta sang pemberi. Maka orang yang berzakat itu udah bapak, kenapa orang berzakat yang banyak zakat sampai kok tenang jadi? Coba tengok orang-orang yang suka memberi itu, tidak ada sunyi pun apa, lapang saja dunianya. Padahal dia mengeluarkan uang jauh lebih banyak dibandingkan kita, tapi macam tak kena aja. Mohon maaf ini, ada orang-orang yang rajin sholat, jangankan menambah persentase zakatnya, memberi ke emak kandung pun tidak berani dia. Tapi kalau orang yang hobi berzakat itu sudah bapak rahimahullah, jangankan kepada makan, jangan kamu kepada keponakan kandung,
Hatinya itu gelisah saja dan membantu orang. Bagi orang sebahagian tidak tangan menjadi kopi. Nak melapihkan piti itu keracunan. Rupanya memang ini filosofi. Harta itu mesti ditaruh di tangan. Jadi kapan diterima, kapan dilepas, kapan diterima, kapan dilepas, kapan diterima, kapan dilepas. Dan dia yakin semakin banyak yang dilepas, semakin banyak yang diterima. Jadi bukan filosofinya semakin banyak yang diterima, maka semakin banyak yang dilepas. Tidak, semakin banyak yang dilepas, semakin banyak yang diterima. Itu filosofi. Maka orang-orang yang berzakat itu bersih. Yang bersih itu jiwanya, hilang sifat kebinatangan dia, hilang sifat panik dia, hilang kikir dia, muncul simpati dia, muncul empati dia. Bahkan dalam ketidakadaan, tidak ada yang berzakat lagi, tidak ada yang memberi lagi. Datang orang minta tolong, berpikir ke dia, mana ditarik lagi, mana ditarik lagi. Karena dia yakin, ini setelah dilepas nih, maka setelah ini akan ada keajaiban ini. Cuma tidak tahu nih, cara menarik dari mana lagi. Dibawa ke kanan dan terbentur, dibawa ke kiri dan terbentur. Tapi kan Nabi yang menyuruh, bersedekahlah kalian ketika syahihun, kebutuhan kalian sedang banyak-banyak. Melawan hati nuraninya. Tak dibantu orang, tak sekolah dia, dibantu orang. Untuk kita pun tak ada. Akhirnya nampak uang masuk sikit. Apa kata dia? Kau piti masuk Pak Haji, kau nak tujuan ibunya, aku dah terima. Ketika dia memberikan 200.000 dalam sudutnya, itu jauh lebih berharga dalam keadaan 20 juta dalam keadaan lama. Kayak Bapak rahimahullah, disitulah dia menengok keajaiban-keajaiban. Makanya banyak orang-orang yang ahli sholako itu, dia hanya bermain di sebuah keyakinan. Mengapa kita menengok haji bakar dulu bagi Bapak Ibu yang kenal di Minang itu namanya haji bakar. Orang kaya Minang itu banyak, tapi yang populer kan haji bakar. Kenapa kok haji bakar yang populer? Haji bakar itu kalau datang ke kampung-kampung itu bukan urusan jalan. Orang Minang betul. Kenapa haji bakar itu kalau datang ke sebuah tempat tidak ditengoknya, bahkan orang kaya pun ditolong dia. Asal orang berkumpul kasih semua, mau anak-anak, mau remaja, mau orang tua, mau orang mampu, mau orang tak mampu, dikasih. Hingga ketika saya menyampaikan nama Haji Bakar di Pekanbaru, rupanya juga ada yang tahu. Padahal Haji Bakar itu menolong di kampung di Kebangkitan sebelah. Mengapa namanya begitu? Jadi boleh Bapak rahimahullah, karena orang-orang yang ahli-ahli memberi itu sifat-sifat tamak dalam diri itu hilang. Tak lagi terpikir menumpuk, yang ada itu memutar. Walaupun ada masa-masanya memutar kita ini. Lalu apa bedanya dengan suci? Suci itu benar Bapak rahimahullah yang diberi. Yang diberi itu apa? Harta. Dengan dikeluarkan maka menjadi suci harta benda. Berarti dia hanya makan yang halal-halal. Dia hanya makan yang bersih-bersih. Tak sedikit orang-orang sholat itu tak tahu dia kapan dia berzakat terakhir. Orang sholat sekali, dia sholat, tak pernah tinggal sholatnya. Tapi kalau ditanya ke dia, kapan zakat ibu terakhir kalinya? Bingung. Kalau ditanya ke dia, kapan zakat bapak terakhir kalinya? Bingung. Bahkan masih ada yang bertanya, yuk sudah aku main kompos. Jadi kalau masih bertanya dia cara menghitungnya, justru berapa tahun dia tak berzakat. Cara membersihkannya macam mana?
Kayak udah Bapak rahimahullah. Bapak Ibu mungkin masih ingat cerita Imam Syafi'i pernah memakan buah angker yang hanyut. Apa yang terjadi? Separuh hafalan Qurannya hilang. Itu bukan angker yang hanyut. Yang kalau tidak dimakannya akan menjadi busuk juga. Kalau zakat tidak kita bayar, berarti kan dengan sengaja memakan hartanya fakir miskin dan asnaf yang 8. Imam Syafi'i apel yang hanyut dimakannya, maka kemudian ibu dan bapak rahimahullah hilang hafalan Quran setengah. Kami Pak Ustaz alhamdulillah tidak ada hafalan Quran yang hilang Pak Ustaz, karena tidak ada yang dihafal. Bapak tidak tahu yang hilang atau tidak hilang. Tapi nampak ibu dan bapak dalam sholatnya tak bisa khusyuk sholat. Makanya kalau kita mau mencek salah satu mengapa sholat tidak bisa khusyuk, semakin banyak sesuatu yang haram dalam perutmu, maka Allah cabut kekhusyukan sholat dalam hidup. Maka sibuk menghitung jumlah waktu, tapi kamu tidak pernah makan uang haram Ustaz. Makan uang haram yang datang tidak, makan uang yang haram ada banyak. Orang kalau tidak tahu zakat dia kapan, itu pasti makan uang haram. Apalagi yang dipastikan penghasilan di atas 5.240.000 per bulan, pasti makan uang haram. Makan uang hartanya fakir miskin, makan hartanya orang-orang berhutang. Tapi sholat tak berarti nggak Ustaz? Kenapa kok sholat tidak mentinggi? Pangkal sholatnya lain, kan tidak-tidaknya khusyuk. Itu kata para ulama, ketika engkau mengucapkan takbiratul ihram, itu haram ingat yang lain. Allahu Akbar, itu tidak ada ingat yang lain. Maka disebut takbir itu takbiratul ihram. Ihram itu hanya dipakai dalam 2 hal. Dalam takbir, satu dalam melaksanakan ibadah di tanah suci. Ihram nama itu nama kain. Nama kainnya ihram. Orang yang memakainya disebut muhrim. Kalau sudah muhrim dia, maka terjadi pengharaman. Kalau terjadi pengharaman, maka yang mubah menjadi haram. Apa contoh yang mubah haram? Membunuh nyamuk haram, menebang kayu haram, mencabut bulu ketiak sunnah tapi menjadi haram, mencabut bulu hidung sunnah tapi menjadi haram. Bulu hidung awak tak boleh dicabut, apalagi bulu hidung kawan. Bahkan yang wajib pun haram. Mohon maaf, melakukan hubungan suami istri wajib haram selama menggunakan pakaian ihram. Maka takbiratul ihram, sewaktu takbiratul ihram tak ada. Tapi beda kawan ini, tidak ketemu kunci motor takbiratul ihram ya Allah, baru Allah itu belum sampai kembali langsung ingat ya masih buruk berterata dari kunci motor Tuhan. Bagaimana nak menyebut takbiratul ihram? Di perut itu kalau banyak memakan sesuatu yang tak halal ya begini. Saya sampaikan kepada jamaah, karena saya maju nih, saya bilang 2 hal. Pertama, kalau saya ini pakai yang macam-macam kebanyakan orang, lalu saya lakukan pula itu kepada jamaah dan sahabat-sahabat yang saya kenal. Ingat, jabatan itu hanya berlaku 5 tahun, tapi dakwah itu berlaku seumur hidup. Apakah saya akan hancurkan yang seumur hidup ini hanya untuk perjuangan 5 tahun? Yang kedua, ibu dan bapak, jangankan di hadapan Allah, bila seseorang itu sudah menempuh segala cara untuk mendapatkan sesuatu, jangankan di hadapan Allah, di hadapan manusia pun dia menjadi tak berharga.
Saya kalau menempuh jalan yang dilakukan banyak orang Pak Haji tak mau lagi lurus itu. Nah ini tinggal lagi 2 bulan lebih menjelang pencalonan. Kenapa jumlah jemaah tak berkurang? Saya tak lakukan apa-apa. Dipilih oleh jamaah, alhamdulillah. Tak dipilih, itu konsekuensi mereka memilih. Bukankah setiap orang memilih itu akan diminta pertanggungjawaban kesaksian di hadapan Allah? Siapapun yang kita coblos itu sedang bersaksi di hadapan Allah, ini orang soleh urusan dia. Begitu teman. Jadi pertanggungjawaban juga di hadapan Allah. Kalau dia membayar lalu diterima, itu 2 katanya. Ar-Rasyid wal Murtasyidina, yang menyogok dengan yang kena sogok dua-duanya neraka. Yang kedua, la'anallah, dilaknati oleh Allah dua-duanya. Betul? Zakat itu maknanya adalah baik dan barokah. Apanya yang baik? Orang berzakat itu baik pemikirannya, baik hati, baik kuasanya, baik cakapnya, baik daya ingatnya. Ini baik sih. Barokahnya di mana? Barokahnya 3. Satu, orang yang berzakat itu akan mustajabah doanya. Orang yang berzakat itu akan sampai segala hajatnya. Orang yang berzakat itu akan cukup segala pencaharian diri. Hadis yang ke-10 ini insya Allah kita akan ulang di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan kepada Bapak? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Assalamualaikum.